Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih juga nih yang sudah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang baru ketemu sama channel ini, salam kenal dan selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah video aku lanjutan dari video belanja mingguan kemarin ya. Ini tuh aku beli daun singkong seharga 3-4 ribu, aku lupa ya harganya teman-teman. Ini tuh aku niatnya mau dimasak dengan santan kara ya. Jadi sebelum dimasak itu aku pisahkan batang dengan daunnya teman-teman, karena kan lumayan ya, ini tuh harga 3 ribuan dapat berapa tangkai. Sebenarnya tuh kalau zaman dulu ya teman-teman itu gratis ya, di mana-mana tuh pasti ada sebagai tanaman pagar gitu ya. Tapi kalau sekarang justru semua kayak daun singkong, daun pisang justru malah dijual ya di warung-warung sayur. Sambil metikin daun singkong, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau misalnya lagi kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Yang lagi sehat, Allah pertahankan juga kesehatannya. Dan Allah juga tambahkan rezeki kita yang melimpah ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Karena bulan puasa tinggal menghitung hari aja ya teman-teman. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan juga Idul Fitri di tahun 2024 ini. Amin ya robbal alamin. Dan ini tuh masakannya semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin bingung ya saat sahur tuh memasak apa. Siapa tahu daun singkong ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan setelah daun singkongnya udah aku cuci bersih ya teman-teman, karena aku skip ya untuk bagian nyucinya. Ini juga udah aku siapkan panci dengan air yang sudah mendidih juga. Aku langsung cemplungin daun singkongnya. Ini tuh sebelum masukin daun singkong sudah aku masukkan juga garam 1 sendok makan ya teman-teman. Jadi tips untuk merebus daun singkong biar cepat empuk itu adalah dengan menambahkan garam. Kalau misalnya masak daun singkongnya itu banyak ya disesuaikan juga ya teman-teman untuk takaran garamnya. Dan memang untuk merebus daun singkong itu butuh waktu lama ya kalau misalkan gak pakai garam. Ini juga aku masak daun singkong cukup di 10 menit aja dengan panci yang ditutup gitu ya teman-teman. Dan misalnya teman-teman suka gitu ya sama daun singkong yang berwarna hijau, itu juga bisa ditambahkan juga dengan soda kue. Tapi karena aku kan mau dipakai santan nantinya masaknya teman-teman, jadi aku nggak pakai soda kue, jadi opsional aja ya. Biasanya yang menggunakan soda kue itu mereka yang untuk berjualan agar daun singkongnya itu terlihat segar dan juga enak dipandang gitu ya teman-teman, nggak pucat, karena kan memang beda ya kalau misalnya direbus biasa dengan yang pakai soda kue. Kalau aku memang untuk masakan rumahan aja ya, jadi aku nggak pakai soda kue. Biasanya sih warung masakan Padang gitu ya teman-teman, karena kan mereka ada lalapan daun singkong gitu ya pada setiap masakannya. Di sini juga aku sudah menyiapkan untuk bumbu halusnya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, pakai juga kunyit, kemiri, terasi ya sedikit, sama juga lengkuas sebagai opsional. Dan ini tuh sudah mulai matang ya teman-teman. Ini udah aku matikan juga untuk api kompornya. Jadi ingin aku pindahkan ke dalam baskom yang sudah aku isi dengan air dingin. Jadi ketika kita potong-potong nanti tuh daun singkongnya tuh udah dingin ya teman-teman, udah nggak panas lagi. Dan ini dia penampakan daun singkong yang sudah aku rendam dengan air dingin ya teman-teman. Ini tuh aku mau peras dulu dan buang airnya ya. Jadi ketika potong-potong tuh udah nggak ada kadar airnya lagi. Dan udah aku kepal seperti ini teman-teman pada saat perasnya. Dan aku skip juga tadi ya saat memeras air dari daun singkongnya. Kemudian aku potong-potong ya teman-teman. Potong-potongnya itu juga sesuai dengan selera aja, mau yang ukuran besar atau yang ukuran kecil-kecil. Kalau aku sih ukuran sedang aja ya, karena pasti ini
anak-anak aku tuh pada nggak makan daunnya, paling aku dan Pak suami aja yang makan, paling anak-anak tuh kuahnya aja. Dan semoga ini tuh bisa menginspirasi teman-teman juga ya, sebagai menu sahur nanti. Karena kan kalau sahur itu kan pengennya yang satset ya, ini tuh bisa dimasak sore hari dan pada saat sahur itu bisa tinggal dihangatkan aja. Boleh ditambah dengan kerupuk, sambal, atau juga ikan teri, pokoknya terserah ya, opsional aja. Dan inilah penampakan pada saat setelah dipotong-potong ya teman-teman. Dan di sini juga sudah aku siapkan kuali atau wajan yang diisi dengan minyak panas. Dan bumbu halusnya juga sudah aku ulek ya teman-teman. Jadi tinggal aku tumis aja untuk bumbu halusnya. Kalau misalnya teman-teman suka yang pedas, cabenya itu bisa ditambah ya pada saat menguleknya atau menghaluskan bumbu yang tadi teman-teman. Dan itu langsung aja aku aduk-aduk sampai benar-benar matang. Kemudian juga aku tambahkan daun jeruk biar lebih wangi nantinya. Kemudian juga kalau udah matang aku langsung tambahkan air secukupnya. Sebenarnya sih ini ketika ditambah dengan air nanti ditambahkan dengan daun singkong ya, maksudnya dia itu bakalan menyusut teman-teman, karena airnya itu bakalan meresap ke dalam daun singkongnya. Dan ini juga aku udah tambahkan garam, penyedap, dan juga gula ya teman-teman. Dan itu udah mendidih, langsung aja aku masukin untuk santan instannya. Ini tuh aku masih pakai ya sisa dari santannya di bungkusannya gitu, jadi biar nggak mubazir ya, semua terpakai dengan baik. Kemudian juga langsung aja aku masukkan daun singkongnya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat ketika kuah dengan daun singkong itu kalau disatuin dia pasti bakalan menyusut airnya. Setelah daun singkongnya sudah dicampur ke dalam kuahnya, langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan lihat, ini tuh airnya menyusut ya teman-teman. Jadi ini tuh bakalan aku tambah air lagi secukupnya, pokoknya sesuai selera. Sebenarnya kalau misalkan ditambah dengan air tuh santan jadi kayak berkurang gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, daripada gitu ya kan kuahnya kurang tapi sayurnya masih ada gitu kan, karena kan pasti yang paling sering diambil itu adalah kuahnya dibandingkan daunnya. Dan inilah penampakan pada saat sayurnya sudah matang ya teman-teman. Bisa ditambah dengan cabai yang masih utuh ya, cabai rawit gitu ke dalam sayuran ini. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.